Oke, kembali lagi di Social Driver. Kali ini gue mau ngomongin soal bahas lanjutan modifikasi. Jadi kemarin setelah modifikasi eksterior selesai, sekarang mau lanjut ke interiornya. Kenapa interior? Tapi yang pertama, setelah gue pakai ini mobil, gue jalanin beberapa bulan kemarin, gue ngerasa ada yang kurang, yaitu bunyi dari luar itu masuknya lumayan kenceng. Jadi mungkin efek karena kemarin juga diturunin sedikit pernya, jadi ruangan di spakbor itu nggak terlalu gede, jadi angin tuh berisik gitu di kolong sini sama di pintu sini. Nah kemarin gue udah ngobrol-ngobrol, gue diskusi sama yang punya toko juga, kebetulan kenalan lama temen gue dari zaman mulai pakai mobil dulu terus mulai modif-modif audio. Dia ngobrol sama dia, terus dia bilang lo pasangin peredam. Oke, so kali ini kita mau bahas soal tips gimana caranya bikin mobil lo lebih kedap, lebih nyaman untuk dipakai meskipun kalengnya tidak sekualitas mobil premium. Oke, yuk kita bahas. Oke, nah gue udah sampai. Ini tempat Koko Ayung Audio. Jadi gue bolak-balik ke sini, gue percaya sama orang ini. Pertama, karena ini tempat deket rumah gue. Oke. Nah, yang kedua, pialanya banyak banget. Nanti lo lihat di dalam. Jadi kalau ngomongin kualitas, kompetensi, nggak usah diragukan. Gue cuman konsultasi sama dia, gue bilang gue mau gini. Habis itu dia bilang solusinya nggak selalu harus mahal. Jadi buat dia yang penting customer puas, masuk ke budget, semua senang. Nah, tuh, lo lihat dong, pialanya bejibun. Nah, ini lagi, di sebelah sini pialanya banyak banget. Jadi, aman. Set, lo mau yang segede-gede apa? Lo tinggal pilih pialanya. Kalau kurang pajangan di rumah, mungkin boleh lo pinjem. Oke, sekarang gue udah sama Ayung. Ayung nih audio spesialis yang gue kenal udah cukup lama. Nah, jadi setelah ngobrol-ngobrol kemarin panjang lebar, Ayung rekomen gue untuk step pertama supaya mobil lebih nyaman, lebih kedap suaranya, pasang peredam. Nah, jadi gue mau nanya ini Yung, kan tempat audio banyak ya. Tapi kan gue dari pertama kali dulu gue pernah punya mobil, gue tektokan sama lo nih untuk urusan audio gitu. Terima kan. kasih, Jadi bos. jadi gue dari tempatnya masih di ITC waktu itu, sekarang dia udah gede banget, udah keren banget lah, maju. Terima kasih. Jadi yang pertama kan gue mau ngomongin soal pasang peredam nih Yung. Lo kan pernah bilang sama gue pasang peredam pun ada tekniknya gitu, nggak sekedar semua lo tutup gitu kan. Betul. Karena pertama kalau semua ditutup ya bagus-bagus aja sih, cuman jadinya kan berat banget, nggak efisien, plus mahal gitu kan. Betul. Nah jadi Ayung tuh, kenapa gue datang ke Ayung waktu itu karena rekomendasi temen gue, anak Euro enthusiast itu namanya Arya dulu, lo inget kan yang pakai Mercy. Nah jadi pertama kali sama dia gue datang ngobrol-ngobrol, budget gue juga terbatas. Nah Bapak Ayung ini merekomendasi, ya udah gini bos, yang penting enak, masuk budget. Jadi dia bisa customize kebutuhan lo untuk kenyamanan di mobil lo. Nah, yang pertama kali gue mau ngomongin soal kita nutup peredam nih Yung, ya kan? Nah, kalau dari lo sendiri perlu nggak sih sebenarnya ditutup peredam semua? Kalau peredam sebenarnya seperti fondasi ya dalam dunia audio. Peredam itu pada dasarnya itu untuk mengurangi getaran di dalam mobil, karena pada dasarnya mobil itu bergerak. Yang pertama. Kedua, peredam itu kita butuhkan untuk mengurangi vibrasi pada yang dihasilkan oleh speaker umumnya. Tetapi peletakan peredam juga masing-masing dia ada fungsi-fungsi sendiri supaya peredam itu dapat memaksimalkan posisi-posisi yang paling penting, yang paling berisik di dalam mobil. Contoh? Contohnya ya, kalau mobil itu pada dasarnya sih kita pasang lebih banyak di dasar untuk spakbor. Oh itu yang lu pernah cerita sama gue soal bunyi putaran roda, apa segala macam, angin di kolong gitu-gitu ya? Betul, iya. Kalau peredam itu memang di spakbor itu resonansi, kalau kita biasanya ukur rata-rata mereka tuh lebih besar menghasilkan suara pada saat dia berjalan mobil. Oh, bukan pintu?
Pintu juga paling penting karena pintu juga sama pintu itu seperti kalau kita kendaraan itu berjalan, pintu itu juga paling bergetar. Ya. Pada basicnya sebenarnya pemasangan peredam itu memang 4 pintu harus pintu ya? benar-benar rigid. Oke. Nah, karena salah satu juga di dalam pintu itu biasa kita penempatan speaker. Makanya peredam itu menurut saya tuh kalau mau masang audio, peredam itu paling penting banget. Iya, lo pernah ngomong sama gue ya waktu Betul. itu. Pertama kali gue pasang audio di mobil, justru Ayung tuh ngasih tahu kalau yang paling esensial itu mobil lo harus dikasih peredam dulu gitu kan. Lo pernah bilang audio standar pun bisa jauh lebih enak kalau lo udah pasangin peredam. Betul. Gitu Yung ya? Betul. Iya. Karena peredam itu otomatis kalau kita pemasangan peredam, apalagi semakin sempurna untuk peredam, kita bisa ngerasain tuh di dalam mobil lebih kedap, lebih tenang. Karena biasanya plastik-plastik atau downstream mereka kan di mobil itu kan ada yang getar. Apalagi kalau kita udah mulai pasang sub lah, speakernya udah lebih dynamic suaranya, lebih berasa getarannya, pasti itu peredam itu sangat membantu sekali. Oke. Nah, kalau kita ngomongin peredam, pasti kan gue juga pernah lihat tuh ada yang aspal, Betul. ada yang aluminium butil lah, terus iya, ada betul. yang busa. Variannya gue pernah lihat tuh banyak banget kan, waktu itu di toko juga lu pernah kasih lihat ke gue tuh. Iya. Nah, beda-bedanya apa sih Yung? Karena kan mungkin ada teman-teman yang nonton nih yang channel-channel lain pun banyak ngebahas soal peredam gitu. Channel audio juga pernah ngebahas soal peredam. Tapi kan untuk orang awam nih gitu kan, peredamnya banyak banget. Gue pasang yang mana gue nggak tahu. Ntar apakah gue datang ke tempat audio bisa aja, wah pasangannya semua gitu kan. Nah, lo kan pernah ngasih tahu gue gitu kan kalau peredam tuh lo pasang yang ini Win gitu, lo pasang yang begini-begini gitu, yang bagian begini lo pasang di sini. Fungsinya apa sih Yung kalau boleh tahu? Sebenarnya peredam itu dibagi beberapa fungsi ya. Pada dasar yang biasa kita pasang untuk aspal atau berbahan butiran rubber, mereka pada dasar itu namanya peredam getar. Oh itu peredam getar ya, itu step pertama lah ya. Betul, itu namanya dasar. Ya. Yang kedua, peredam ada dibagi lagi. Biasa mereka peredam itu ada yang 2 lapis, 3 lapis. Nah, mereka udah campur dengan namanya peredam suara. Oke. Betul, peredam suara itu fungsinya untuk mengurangi suara yang dihasilkan oleh biasanya dari dasar suara getaran. Pada dasarnya kalau peredam getar itu fungsinya untuk mengurangi getaran. Suaranya itu pasti kita harus menggunakan peredam suara. Oke. Ini lu ngomongin suara termasuk suara dari kendaraan lewat di samping, suara dari kolong, sama hujan mungkin kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang peredam itu kita kan peletakannya di masing-masing posisi, seperti di plafon kita pasang peredam. Plafon itu pada dasarnya kalau kita pasang peredam di plafon, fungsinya itu paling utama untuk mengurangi panas. Iya, terutama kayak mungkin mobil-mobil yang sering kejemur gitu ya. Betul. Atau warna-warna gelap kan tuh nyerap panas tuh. Betul sekali. Iya. Apalagi kalau kita pasang peredam di plafon, mobil-mobil yang warna hitam tuh, penyerapan panasnya yang paling tinggi. Itu berasa ya? Itu bisa berasa banget. Jadi mungkin salah satu tips buat teman-teman yang mobilnya warna gelap, tapi berasa kalau kejemur sedikit sebentar udah anget banget, lu bisa ngakalinnya lo kasih peredam panas di atas itu ya? Oke. Dan kedua juga peredam plafon itu fungsinya untuk hujan. Biasa kalau kita hujan gitu ya, hujan gede gitu ya? Nah, kayak suara ada beberapa mobil ya memang agak tipis ya. Tapi sebenarnya kalau peredam plafon tuh bagi saya banyak keuntungan ya. Oh justru plafon banyak untungnya ya? Kalau kita senang pasang subwoofer yang demen besar-besar subwoofernya, pasang plafon itu sangat membantu mengurangi getaran. Gue baru tahu nih, malahan tadinya gue pikir cuma pintu sama dasar. Justru plafon tuh ngaruhnya gede ya? Pengaruhnya besar. Oke. Apalagi untuk panas ya, dan hujan gitu. Berarti mungkin nextnya gue harus nambah. Jadi kalau sekarang kan karena kemarin tektokan budget juga, jadi gue kemarin berpikirnya dasar dulu sama pintu nih gitu. Ini aja lama banget, nabungnya lumayan. Nah terus gini Om, gue kemarin kebetulan gue suka browsing juga gitu kan, orang masang peredam segala macam. Nah, gue pernah lihat beberapa video gitu ya yang menjelaskan bunyi masuk dari roda itu katanya kan cukup tinggi tuh ternyata gitu kan. Nah, terus
gue pernah lihat di videonya siapa gitu ngebahas soal peredam. Dia pasang justru di bagian ini roda, ini spakbor, di dalam sininya Yung gitu. Oh, di dalam Nah, spakbor. gue mikirnya kan asumsi gue ya, mungkin gue salah nih. Asumsi gue adalah di luar itu kan kita jalan, entar air, terus cuaca segala macam gitu. Takutnya gue ada di luar situ malah bikin karat. Nah, sebenarnya efektivitas dari peredam di spakbor itu seberapa gede sih Yung? Peredam kalau kita pasang di dalam spakbor, memang kalau secara kita ukur itu memang mengurangi, sedikit mengurangi. Tetapi kalau kita tanpa memasang peredam dari dalam, atau kita bongkar yang peredam dasarnya kita bongkar, kita pasangin peredam, full dah udah. Terus setelah itu kita tambah lagi peredam, itu efeknya sedikit banget. Oh. Tapi kalau kita misalkan, oke, kita nggak masang peredam dasarnya semuanya, kita tidak pasang. Nah, kita tempel dari luar aja, itu efeknya juga lumayan. Oh, jadi mendingan daripada lo pasang di luar, kalau budget lo limited juga gitu ya, mendingan lo pasang yang di dalam aja gitu ya, yang di bawah kaki gitu kan. Betul. Sama yang spakbor belakang ya, roda belakang ya. Iya, supaya sih Oke, sebenarnya oke. pada dasarnya sih peredam itu kan kita kan di spakbor itu ada hubungan dengan air. Ada hubungan kalau kita cuci, atau beberapa peredam kan memang fungsi atau kegunaan mereka tuh kalau untuk outdoor memang oke dah, udah tahannya tinggi. Tapi kalau memang peletakan atau kita pemasangan peredam yang memang peredam itu bukan untuk di luar atau untuk tahan air, untuk tahan panas, itu jadi resiko baru. Malah bikin karat tadi ya. Betul. Iya, iya, iya. Oke. Tapi kalau pada umumnya sih, kalau saya lebih suka pasang peredam itu dari dalam. Dari dalam aja ya. Betul. Selain itu juga kita dapat mengurangi namanya panas knalpot. Panas kenapa? Oh, Ya, knalpot itu yang kan dari kita bawah lewat itu dari ya bentangan dasar ya? depan ke belakang. Itu menghasilkan Iya, iya, panas. iya, Itu iya. juga mengurangi temperatur dalam mobil. Oke, gue baru tahu nih. Jadi sebenarnya fungsinya banyak banget ternyata ya, bukan Banyak. hanya getaran, tapi ini kita ngomongin juga panas dari luar, Betul. itu baik dari mesin, Betul. dari matahari semua, kita mah dari aspal bawah gitu kan. Betul. Oke. Ilmu baru. Ini lagi diproses. Kebetulan mobilnya kali ini gue mau pasang peredamnya dasar dulu sama pintu. Jadi kita lihat aja nanti gimana proses pemasangannya. Ada beberapa teknisi yang canggih-canggih di sini udah masangin. Orang-orang lama juga yang gue lihat mukanya ya Wing ya. Awet semuanya kerja sama dia. Jadi kita lihat dulu proses pemasangannya. Oke. Oke, jadi ini pemasangan di lantai dasar udah semua. Bisa lo lihat di sini semua. Jadi semua bagian-bagian yang digetok itu berasa tipis atau dipukul-pukul gitu, tang 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 gitu, tipis, itu dilapisin peredam semua supaya fungsinya supaya getaran-getaran atau bunyi dari bawah tuh nggak terlalu masuk ke mobil. Kurang lebih kayak gitu.
Oke, jadi itu tadi semua pemasangan peredam. Jadi kan seperti tadi udah lihat videonya, pasang di lantai, keliling, pasang di pintu, sama pasang di bagian sini, sama di balik pintu bagasinya juga. Nih, sini deh. Kalau lo denger, nih, tuh, udah beda sama ini. Ini yang nggak dipasang sampai sini. Kebetulan gue nggak pasang sampai atap. Jadi di sini, tuh, bunyinya beda kan? Sini, tuh, ini enggak. Tuh, ini kosong. Kap juga gue nggak utak-atik. Jadi itu semua pemasangannya, termasuk. Nah, kemarin itu sampai, nah nih kalau kelihatan di sini, ini semua ditutup. Jadi ini semua ditutup, ban serep nggak diutak-atik karena ini penting. Berhubung mobil ini bannya tidak RFT, jadi harus standby ban serep dan toolkit dan kawan-kawan. Ini semua kayak kemarin dilihat kan semua ini ditutup. Jadi mobil ini harusnya sekarang udah jauh lebih kedap. Gue penasaran sih kayak apa. Yuk kita bawa test drive aja. Pengen tahu hasilnya setelah pemasangan peredam semua keliling ini jatuhnya kayak gimana. Oke. Let's go. Oke, yuk. Tadi sih gue coba. Tuh. Jadi pintunya sekarang karena udah ada peredam semua, kayak lo lihat kan tadi di sisi luar platnya, sisi dalam platnya sama door trim. Tuh. Ini juga semua kan dipasangin peredam nih. Jadi katanya Ayung sih harusnya udah nggak bunyi. Biasanya kalau kita jalan ketemu polisi tidur atau jalan jelek suka ada derek gitu kan. Sekarang udah nggak ada. Pintu juga jauh lebih kedap. Oke, sekarang kita pengen coba jalan. Iya loh, denger nggak? Biasanya kalau gue lagi ini kan kita parkiran kebetulan di depan jalan lalu lalang banyak mobil nih. Biasanya ini nggak sesenyap ini. Tuh, dengar kan bunyi motor. Biasanya bunyi motor yang knalpotnya udah dimodif kan cukup kencang tuh kalau lewat-lewat di samping. Tapi nanti kita pengen lihat kalau misalnya lewat yang bener-bener di sebelah kita kayak apa bunyinya. Gue penasaran sih bentuknya kayak gimana jadinya. Oke, kita jalan dulu. Oke, jadi yang pertama gue rasain tadi perbedaannya adalah begitu jalan suara ban nggak sekencang biasanya karena kan peredamnya sampai depan sampai belakang juga. Jadi suara ban, nah tuh terus barusan motor lewat nih. Tuh, biasanya tuh kalau ada kendaraan lewat sebelah gua lumayan tuh karena platnya Suzuki S-Cross ini memang udah tebal tapi belum cukup tebal untuk ngeredam suara. Nah, terus yang gua rasain juga efek yang tadi itu ya. Jadi ketika mobilnya goyang sekarang, asumsinya kan penambahan peredam itu sekitar 50-an lah ya jatuh-jatuhnya semua pintu tadi keliling. Itu kan katakanlah satu peredam itu 1 kilo beratnya. Berarti kan asumsinya sekitar 50 kiloan doang nambahnya kan bobotnya. Kalau dikira-kira mungkin jatuhnya kayak lo bawa penumpang satu lah gitu lagi nyetir. Cuman yang gue rasain mobil ini tuh jatuhnya jadi kayak lebih diem. Mungkin karena 1 kilo lembar-lembaran itu didistribusiin rata di bagian dasar, jatuhnya bikin mobil tuh lebih stabil jatuhnya gitu, lebih diem gitu. Kalau dibilang nambah berat, iya pasti berasa nambah berat, cuman nggak terlalu signifikan ya untuk jadi tahu-tahu jadi nambah boros lah gitu kata orang kan. Wah bikin peredam lebih boros gini-gini. Mungkin ada sedikit tapi nggak terlalu gede karena logikanya kalau menurut gua ya hitungannya kayak lo bawa satu orang penumpang gitu kan. Ya seberapa besar sih lo bawa teman lo jalan-jalan doang gitu. Kayak gitu ketimbang lo bawa emang jalanan macet atau stop and go terus, itu jauh lebih nambah boros menurut gue ya. Terus abis itu gue juga dikasih tahu katanya kalau setelah dipasangin peredam otomatis kan pintu kita ini jadi berfungsi seolah-olah
seperti box gitu. Kalau teman-teman pada tahu atau pernah lihat, biasanya kan kayak subwoofer gitu dia pakai box, atau audio yang bagus-bagus gitu dia biasanya boxnya tuh rapih lah gitu kan. Nah ini pintu sekarang berfungsi kayak box. Jadi kalau yang gue tangkap, suara tuh nggak ada yang mental keluar jadinya. Semua suara tuh bulat masuknya ke kabin gitu. Gue penasaran pengen dengerin. Tapi kita tes sedikit aja ya, karena gue takutnya kena copyright di YouTube. Ini gue nggak tahu lagu siapa. Cuman tadi gue random aja ngeplay dari Apple Music. Beda sih, jauh. Ini speaker mobil masih standar ya. Gue nanti rencana memang ada pengen upgrade, tapi kita bahas di konten berikutnya kali ya, detailnya seperti apa, karena cukup panjang tuh. Kemarin gue dikasih tahu sama Ayung, wah audio tuh cukup kompleks lah gitu detailnya. Jadi make sure kalaupun lo mengutak-atik audio, lo harus ke tempat yang ngerti, karena kalau asal pasang, namanya electricity gitu ya, syukur-syukur kalau cuman nggak bunyi. Kalau benar-benar apes salah masang, ada kabel kebalik apa segala macem, bisa ada short circuit korslet gitu. Kalau ada korslet, ya udah lo nggak mungkin lah bisa ngeklaim garansi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu konten kita hari ini. Anteng ya, nggak ada bunyi. Gue seneng banget teman. Thank you banget Ayung sama timnya. Kebetulan kemarin yang ngerjain itu Tauhid sama Wawan. Thank you banget, kerjanya rapih. Lo bisa lihat sendiri di video tadi yang kita cek semuanya tuh detail-detailnya. Jadi kesimpulannya, yang gue dapat dari hasil pasang peredam ini, ada 3 benefit yang gue rasain. Yang pertama udah pasti nggak ada lagi bunyi-bunyi aneh, bunyi-bunyi di bagian-bagian dalam mobil. Jatuhnya benar-benar kayak ya kayak mobil Eropa. Berarti udah fix nih, tinggal upgrade audio, selesailah mobil Jepang rasa Eropanya. Jadi itu tadi yang pertama, jauh lebih kedap. Terus yang kedua, mobil jauh lebih stabil rasanya. Yang ketiga, audio jauh lebih bagus, tuh kan? Mobil lewat-lewat semua mantep. Nih ada motor lewat, bunyinya kecil banget. Kemarin bunyinya berisik. Overall gue puas. Oke, jadi segitu dulu. Jangan lupa kita akan sajiin lagi video-video lain berikutnya. Kita ngomongin modifikasi, kita nge-review mobil-mobil unik yang keren-keren. So stay tune. Please subscribe, like, dan share video ini. Siapa tahu teman-teman lo ada yang mau upgrade audio juga, entah sekedar mau pasang peredam. Nanti gue share di bawah link tempat gue pasang peredam ini, namanya Koko Ayung Audio. Itu ada di ITC Fatmawati sama di Blok M Mall yang di bawah gitu. Nanti kita share di bawah video detailnya segala macam. Jangan kemana-mana, sampai ketemu di video berikutnya di channel Social Driver. Oke, bye.